Kita itu seringkali terluka oleh pikiran kita sendiri. Karena sebenarnya tidak ada yang bisa menyakiti kita, kecuali pikiran kita sendiri. Batin kita itu teman-teman, tidak pernah terlukai oleh siapapun dan oleh apapun di luar diri kita. Kita hanya terlukai oleh makna yang kita beri sendiri. Question your thoughts. Apapun yang muncul di pikiran kita, Anda perlu pertanyakan ulang. Apakah ini pikiran yang melemahkan diri atau memberdayakan diri? Apakah ini membuat batin kita menderita atau bahagia? Jadi, mengelola pikiran dan perasaan itu penting untuk dipelajari. Karena itu, mempengaruhi bagaimana kita mengelola perilaku kita. Saya mau nanya, pernah nggak sih kita merasa lelah satu waktu, tapi tanpa alasan yang jelas? Atau sebaliknya, pernah nggak kita merasa semangat, penuh energi, itu hanya dengan memikirkan sesuatu yang menyenangkan? Pernah kan? Saat kita menguasai pikiran, berarti kita menguasai energi yang ada dalam diri. Dan pada akhirnya akan berdampak pada perubahan hidup kita menjadi lebih baik. Kita perlu sadar betapa pentingnya inner game ini. Karena pikiran kita membentuk cara kita melihat dunia. Banyak orang yang butuh ditemani. Perlu sebanyak mungkin life coach yang melatih masyarakat, melatih umat untuk menyadari inner game-nya. Sebagai orang tua, kita perlu menjadi life coach bagi anak-anak kita. Sebagai seorang guru, kita perlu menjadi life coach bagi peserta didik kita. Sebagai seorang pimpinan perusahaan, kita perlu menjadi life coach bagi tim, bagi karyawan kita. Sebagai ustadz, sebagai dai, kita perlu menjadi life coach bagi jamaah-jamaah kita. Dan sebagai sahabat, kita perlu menjadi life coach bagi sebanyak mungkin orang. Orang yang mendedikasikan dirinya, menemani umat, mengantarkan sebanyak mungkin orang dari keterpurukan menuju kebangkitan. Dan itu dimulai dari dalam. Saya mau ngajak, apakah ini juga misi Anda? Jika iya, saya ucapkan welcome to the club.